Oke mantap, kembali lagi di channel saya si Karwan yang dimana kemungkinan untuk konten kali ini gue akan mengisi sebuah segmen malam sepi yang dimana malam sepi ini gue mempunyai sebuah misi yang dimana kemungkinan di tempat yang ada sebuah mitos gue akan tempati di situ. Dan kali ini gue mempunyai sebuah waktu lumayan waktu luang dan bisa gue gunakan untuk membuat sebuah konten yang bisa mengisi sebuah segmen. Dan rencana gua camping itu di tempat, yang bernama Citanggil. Jadi Citanggil itu adalah apa ya, kayak sebutannya tempat yang dulunya ada sebuah pohon tangkil ataupun mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah melinjo. Jadi si pohon melinjo ini dulunya itu lumayan besar. Secara tempat itu ada kayak mitosnya lah mungkin, karena mungkin faktor pohon tersebut, jadi katanya itu menjadi sebuah sarang makhluk-makhluk astral yang dimana biasanya suka ada, apa ya, bisa dibilang mungkin kayak penampakan-penampakan mungkin, entah penampakan seperti apa, tapi orang-orang sekitar sini sudah lumayan ataupun kebanyakan mempercayai bahwasanya memang benar adanya mitos tersebut. Dan kali ini gua mencoba untuk membuat pembuktian bahwasanya ada atau enggaknya di tempat seperti ini dan kayaknya sih nggak ada ya. Dan, sekarang mungkin masih jam 4 sore yang dimana gua masih tersisa kegiatan 3 jenis lagi yang dimana mungkin ambil air, terus cari kayu, karena kemungkinan nanti malam gua rencanakan itu akan membuat sebuah api unggun. Dan yang satunya lagi itu mungkin pasang pelesit ya, walaupun untuk hari ini lumayan cerah. Tapi di 2 hari terakhir itu hujan deras yang ditakutkannya tidak pasang pelesit tiba-tiba turun hujan, dan kayaknya memang harus pasang pelesit lah untuk jaga-jaga gitu. Dan kalaupun memang nanti turun hujan kayaknya nggak bisa sih untuk membuat sebuah api unggun, ya gimana. Membuat api unggun kalau hujan agak susah juga walaupun di dalam pelesit, walaupun ada pelesit, lindungan pelesit, tapi kan kalau kita buat api unggun itu, asapnya itu bisa masuk ke dalam tenda dan lumayan pengap sih, makanya kayaknya kalaupun memang nggak hujan pun bisalah kita buat api unggun. Dan sekarang posisinya istirahat dulu sebatang, 2 batang, mungkin nanti kalau sudah selesai langsung caps, ambil air, terus cari kayu dan pasang pelesit. Dan, kebetulan juga berangkat dari rumah itu sekitar 1,5 jam yang dimana bisa kalian lihat juga, secara keringat mungkin ya. Dan posisinya itu tidak bisa diakses walaupun pakai motor, bisa sih pakai motor cuman agak susah lah karena tidak ada akses jalan motor seperti itu. Dan ya untuk kondisi ataupun suasana di sore cukup lumayan apa ya, cerah terus tenang juga sih dan tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, eee, pemikiran-pemikiran negatif. Dan buat kalian mungkin yang penasaran bisa simak dan ikutin terus. Mantaps. Oke, dan sekarang kita akan menuju untuk mengambil air ke sebuah rawa yang berada di kebun pinus. Yang mungkin kalian kalau memang yang sudah nonton itu tidak asing dengan rawa tersebut. Dan oke, kita sudah dapat untuk air dan secara kebutuhan itu tidak terlalu banyak ya, karena berhubung saya sendiri jadi air secukupnya aja lah. Dan lumayan bagus secara view kalau memang di rawa yang berada di
kebun pinus ya. Dan mungkin sekarang tinggal cari kayu, kemudian pasang plastik. Mantap. Oke, mantap. Jadi secara aktivitas mungkin sudah selesai ya, yang harus dilakukan yakni tadi ambil air, pasang plastik. Kalau untuk kayu kayaknya mungkin malam pun kayaknya masih bisa lah. Kalau untuk di siang hari kayak gini, gue lihat-lihat itu tadi sekitar beberapa kayu itu lumayan basah. Entah mungkin bisa atau enggaknya kita membuat sebuah api unggun di malam hari? Kayaknya sih kemungkinan ya nggak bisa lah. Tapi akan gue usahakan gimana supaya bisa ya buat api unggun, karena kalau ngecamp tanpa api unggun itu bukan apa ya, kayak nilai plus lah. Jadi menambahkan suasana dan kehangatan di malam hari. Dan sekarang sudah di jam setengah 6 sore, yang dimana untuk segi cahaya itu lumayan agak terang lah, mungkin karena posisinya sekarang lumayan terang kali, cuaca panas untuk siang hari tadi, dan mungkinlah faktornya seperti itu. Dan di jam setengah 6 belum gelap-gelap amat, dan mungkin secara aktivitas kayaknya seperti biasa lah, yang dimana malam masak mie, ngopi, terus tidur, paginya ngopi lagi. Akan tetapi kalau di malam sepi kali ini gua akan coba perlihatkan bagaimana sih suasana di jam 12 malam, kalaupun itu belum tidur ataupun tidur dan bisa bangun di jam 12. Tapi kalau memang pun tidak bisa ya sebangunnya aja. Bisa jadi mungkin bangun di sekitar jam 2, jam 3. Ya, kita coba saja nanti. Akan tetapi kalau yang buat kalian yang mau lihat gimana tuh secara suasana kalau sendiri di kebun pinus, ngecamp sendiri secara suasana, secara kondisi itu seperti apa, mungkin nantilah ya, akan gua usahakan untuk coba record di malam hari. Karena posisinya juga kita agak ngirit-ngirit baterai lah, jadi posisinya kalau memang pun mau record di malam hari itu kita punya resiko itu tidak record di pagi hari, kemungkinan seperti itu. Dan kayaknya lebih bagus gua lebih prioritaskan untuk record di pagi hari lah ya, daripada di malam hari. Karena kalaupun malam itu mungkin masih bisa record seperti biasanya, yakni dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan posisinya itu cuman ya secara kegiatan mungkin masak mie, ngopi, dan lain sebagainya. Mantaps.
Hmm, mantap. Oke, mantap. Seperti inilah kondisi dan suasana di jam 8 malam, yang dimana bisa kalian lihat diri dari klip-klip video ataupun durasi sebelumnya, yang secara kondisi kita ngecamp, terus membuat sebuah api unggun, ditambah dengan kopi, rokok, dan ditambah yang paling mantap adalah suasana sunyi dan tenang di malam hari. Terutama yang gua selalu suka adalah kondisi di kebun pinus. Jadi kondisi kebun pinus ini adalah nuansa yang gua rindukan 3 tahun yang lalu. Walaupun gua terlahir di kawasan ataupun di sebuah kampung yang berdekatan dengan kawasan kebun pinus, akan tetapi dalam 3 tahun terakhir gua itu kan sempat merantau tuh ke Kalimantan Barat untuk mencari rezeki, dan setelah 3 tahun tepatnya di 2025 gua memutuskan pulang, dan kondisi seperti inilah yang gua rindukan sebetulnya. Karena secara di Kalimantan juga lumayan sih, bisa dibilang tempat gua kerja itu adalah sebuah kawasan hutan yang di mana kawasan hutan tersebut itu masih asri dan masih banyak spesies satwa liar. Yang paling sering ketemu itu adalah orangutan dan ular sanca. Dan kalau kita bandingkan dengan di sini, ya sudah jelas beda. Kalau di sini kan, eee, terutama kebun pinus lah ya, itu terdiri dari hanya satu jenis pohon, yakni kebun pinus. Ada sih pohon-pohon yang lain, cuman kan kalau pohon yang lain itu bukan pohon yang sengaja ditanam ataupun sengaja diproduksi di sebuah kawasan hutan. Tapi kan kalau pinus itu kan memang tujuannya jelas. Jadi untuk penghijauan, dan kedua mungkin bisa dibilang secara produktivitas ataupun produksi, pinus bisa diambil getahnya. Jadi getahnya dipanen, terus entah mungkin jadi lilin atau jadi apa untuk selanjutnya. Dan kalau di Kalimantan Barat itu masih banyak ya spesies pohon-pohon yang bisa dibilang secara ukuran itu bisa 2 kali lipat dari pohon pinus seperti biasanya. Dan untuk suasananya di malam ini, ya yang sudah gue bilang di awal ataupun bilang barusan, itu lumayan tenang. Dan buat kalian mungkin yang nonton, cobalah kalau memang punya tenda, punya apalah untuk peralatan ngecamp terutama, coba kalian sesekali ngecamp tapi sendiri. Itu memang kalau sebelum melakukannya kayak cenderung, oh nggak bakalan terjadi apa-apa ataupun pemikiran yang seperti apa. Tapi kalau memang kita sudah terjun dan sudah melakukan, dan ada pengalaman ngecamp terutama sendiri, itu lumayan asik. Dan saya sangat rekomendasikan buat anda-anda semua yang nonton, kalau memang ingin membuat suasana lebih adem, sunyi, dan tenang, bisa kalian coba untuk ngecamp sendiri di hutan seperti ini. Dan kemungkinan untuk di jam sekarang itu belum terasa lapar ya. Mungkin entah kalaupun nanti tengah malam atau jam berapa pun nanti, kayaknya kalaupun lapar ada sih simpanan mie. Jadi rencananya kalau memang pun lapar, ya cuman mengandalkan mie doang. Selebihnya ya pasti kenyang juga sih kalau makan mie, kalau memang pun sudah terbiasa. Mantap.
Oke mantap, beginilah kondisi ataupun suasana di jam 12:37 dan di mana saya sudah mulai merasakan yang namanya rasa lapar dan akan kita ganjal dengan sebungkus mie. Dan kondisi di jam 12 malam ini, bisa dibilang sunyi sunyi lebih ke apa ya, sepi. Jadi cuman ada kayak suara-suara, eee, apa sih, jadi kayak ada suara-suara nggak jelas, entah mungkin ini binatang jangkrik atau apa, akan tetapi secara, suasana lumayan sepi ya, dan kita akan coba masak mie instan. Mantaps. Oke mantaps, jadi untuk mie sudah matang, tinggal kita nikmati mie di suasana malam hari, sendirian di tengah hutan, dan mari kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mantap. Mie. Ya, dan sudah selesai makan mie. Kemungkinan untuk sekarang tinggal tidur sih, karena dan waktu juga sudah tengah malam yang dimana gua tidak bisa begadang ya untuk memperlihatkan suasana karena ada dua faktor. Itu yang pertama, gua ngirit-ngirit baterai untuk record di pagi hari. Terus yang kedua, gua juga sesudah ini ataupun besoknya itu ada aktivitas seperti biasanya yang dimana gua sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan buat kalian semoga saja belum merasa bosan ataupun pindah ke konten yang lain. Semoga stay tune terus di konten saya dan sampai jumpa di besok pagi. Mantap, ikutin terus ya.
Oke mantap, jadi sekarang sudah di jam setengah 7 pagi, yang dimana bisa gue ceritakan bahwasanya kalau pas suasana di malam terutama sebelum tidur, itu lumayan agak susah tidur ya, entah mungkin faktor yang sudah melekat, yang biasanya kalau memang kita sendirian itu punya pemikiran-pemikiran yang lumayan negatif dan malam sempat ada tuh sebelum tidur. Akan tetapi berpikir secara negatif itu mungkin tidak seberapa lah ya. Karena yang membuat gue tidak bisa tidur itu sebenarnya pas malam itu lumayan angin kencang, dan kalau posisinya kita di kebun pinus itu agak was-was juga ya, karena kebun pinus ini merupakan pohon yang lumayan agak sering tumbang apabila terkena angin, terus ditambah mungkin ada dua kemungkinan, satu angin terus ditambah bekas sadapan itu tadi. Dan akan tetapi secara mitos di suasana malam apalagi sebelum tidur ataupun pas tidur itu secara mitos yang biasanya dipercayai oleh masyarakat itu tidak benar adanya ya. Dan di mana biasanya kan secara mitos itu kalaupun kita sendirian di sini itu biasanya ada penampakan mulai dari kuntilanak, terus kuntilanak merah yang bawa anaknya, dan sosok kalau pocong sih nggak ada, tapi biasanya yang lebih melekat itu adalah kuntilanak katanya, karena eh, dulunya ini dulunya ini tempat pohon melinjo dan ditambah dengan pohon aren juga, jadi lumayan terkesan horor lah. Tapi secara yang gua rasakan itu memang benar-benar tidak ada lah ya, makanya bisa dibilang itu mungkin menurut gua pribadi itu adalah hal yang mustahil ataupun tidak benar adanya. Ya kemungkinan seperti inilah, dan sekarang di jam 7 pagi suasananya mantap sih, suara-suara burung dan lain sebagainya, terus ditemani sama kopi. Dan kayaknya cuman aktivitas di pagi cuman ngopi, habis itu beres-beres dan caps langsung pulang, karena setelah ini juga ada kegiatan aktivitas seperti biasanya. Oke mantap, jadi sekarang sudah selesai ya, dari mulai beres-beres terus bersihkan sampah sudah selesai semua, dan gue ucapkan terima kasih, dan gue tutup konten ini sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.